Halo, apa kabar? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan bersama-sama melihat metode eliminasi Gauss, yaitu salah satu metode untuk menyelesaikan persamaan aljabar linier. Metode ini dinamai matematikawan, fisikawan, dan astronom terkenal Johann Carl Friedrich Gauss. Sejarah yang lebih lengkap Anda bisa cari di internet. Nah, apa dan bagaimana eliminasi Gauss itu? Silakan Anda duduk tenang dan mengikuti penjelasan berikut ini. Persamaan aljabar linier adalah sekumpulan persamaan linier dengan variabel bebas berpangkat 1. Agar nilai-nilai variabel persamaan tersebut dapat dicari, jumlah persamaan yang dibutuhkan harus sama dengan jumlah variabel-variabel tersebut. Sebagai contoh, kita ambil sebuah sistem persamaan yang terdiri dari 3 persamaan dengan 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Di SMP atau SMA, kita pernah belajar bagaimana mencari nilai X, Y, dan Z ini, yaitu dengan cara eliminasi. Pertama, kita selisihkan persamaan 1 dan persamaan 2. Di sini kita mengupayakan agar variabel X habis terkurangkan. Karena itu persamaan 1 harus dikalikan 2. Hasilnya adalah minus Y plus Z sama dengan minus 1. Selanjutnya kita selisihkan persamaan 1 dan persamaan 3. Di sini persamaan 1 harus dikalikan 3 agar variabel X habis terkurangkan. Hasilnya adalah minus 2Y plus 3Z sama dengan minus 10. Sampai di sini kita belum bisa menentukan nilai Y maupun Z. Namun kita punya 2 persamaan yang melibatkan Y dan Z, yaitu persamaan 4 dan persamaan 5. Kedua persamaan ini kemudian diselisihkan agar variabel Y hilang terkurangkan. Di sini persamaan 4 harus dikalikan 2. Hasilnya adalah Z sama dengan minus 8. Dengan nilai Z sama dengan minus 8, kita dapat menggunakan persamaan 4 untuk mencari nilai Y. Dan nilai Y diperoleh sebesar minus 7. Dengan persamaan 1, juga nilai Z dan nilai Y, maka kita dapat mencari nilai X dan diperoleh sebesar 19. Saya yakin Anda sekalian sudah paham dengan cara eliminasi seperti ini. Namun apakah Anda pernah membayangkan bagaimana jika terdapat 10 persamaan dengan 10 variabel yang harus dicari? Atau mungkin 20, 50, 100 persamaan. Tentunya akan sangat merepotkan dan melelahkan. Dengan bantuan komputer kita bisa melakukan hal ini dengan cepat dan akurat. Tetapi bagaimana langkah kerja eliminasi yang sistematik agar langkah kerja ini dapat dituliskan sebagai program komputer? Marilah kita simak bahasan eliminasi Gauss berikut ini. Sistem persamaan linier biasanya dituliskan dalam bentuk matriks. Koefisien persamaan linier menjadi matriks bujur sangkar A, sedangkan variabel yang akan dicari dinyatakan dengan vektor X. Nilai-nilai konstanta yang berada di ruas kanan persamaan linier ini dinyatakan sebagai vektor B. Salah satu alasan mengapa persamaan aljabar linier dikonversikan ke dalam bentuk matriks, karena bentuk matriks memiliki keteraturan, memiliki indeks baris dan kolom, sehingga operasi matematik yang sistematik dapat dilakukan dengan mudah. Sekali kita dapat membangun metode perhitungan yang sistematik, maka metode itu dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang lebih besar dan rumit. Agar kita dapat membayangkan langkah-langkah kerja eliminasi Gauss, marilah kita meninjau contoh dari sistem persamaan aljabar linier yang terdiri dari 3 persamaan dan 3 variabel X1, X2, dan X3. Ketiga persamaan ini dapat dikonversikan ke dalam bentuk matriks yang terdiri dari matriks koefisien persamaan, vektor variabel X1 sampai dengan X3, dan vektor ruas kanan yang berisikan nilai-nilai ruas kanan persamaan.
Dalam melaksanakan eliminasi Gauss, kita hanya fokus pada matriks A dan vektor B, sedangkan vektor X adalah vektor yang nilainya akan dicari. Karena itu, untuk memudahkan, matriks A dan vektor B digabung menjadi satu matriks, namun dibatasi oleh garis vertikal. Strategi eliminasi Gauss adalah membuat elemen-elemen kolom pertama untuk baris kedua dan seterusnya menjadi 0. Langkah yang diambil adalah sebagai berikut. Pertama, hitunglah lambda 21, yaitu rasio antara A21 dan A11. Untuk setiap elemen di baris kedua, hitunglah nilai yang baru dengan rumus A21 baru sama dengan A21 lama dikurangi lambda 21 kali A11. Lanjutkan ke elemen yang kedua, A22 baru sama dengan A22 lama dikurangi lambda 21 kali A12, dan seterusnya untuk semua elemen di baris kedua. Dalam contoh, nilai lambda 21 adalah 2 dibagi 1. Untuk elemen baris kedua yang pertama, 2 dikurangi 2 per 1 dikalikan 1 sama dengan 0. Selanjutnya untuk elemen kedua, 1 dikurangi 2 per 1 kalikan 1 sama dengan minus 1. Dan seterusnya untuk semua elemen di baris kedua. Selanjutnya, dengan cara yang sama, lakukan hal serupa untuk baris ketiga dan seterusnya hingga baris yang terakhir. Dalam contoh, baris ketiga elemen pertama bernilai 0, elemen kedua sama dengan minus 2, elemen ketiga bernilai 3, dan elemen keempat sama dengan minus 10. Perhatikan matriks hasil. Elemen pertama dari baris kedua sampai dengan baris akhir bernilai 0 kecuali baris pertama. Dalam hal ini kita sudah mengeliminasi variabel pertama, yaitu X1 pada baris-baris tersebut. Sampai di sini kita sudah berhasil mengeliminasi variabel pertama, yaitu X1. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita bisa mengeliminasi variabel kedua, yaitu X2, yaitu dengan cara membuat elemen-elemen kedua di baris ketiga sampai dengan ke N bernilai 0. Tentu caranya sama dengan eliminasi yang pertama tadi, yaitu hitung lambda 32, yaitu rasio antara A32 dan A22, kemudian hitung nilai A32 yang baru, yaitu A32 lama dikurangi lambda 32 dikalikan A22. Lakukan hal serupa untuk elemen-elemen lainnya dalam baris tersebut. Selanjutnya, lakukan hal yang sama untuk baris-baris berikutnya hingga baris terakhir. Dalam contoh, nilai lambda 32 sama dengan minus 2 dibagi minus 1 atau 2. Elemen baris ketiga, kolom kedua sama dengan 0, sedangkan kolom ketiga sama dengan 1. Hasil eliminasi Gauss keseluruhan akan menghasilkan matriks di mana separuh matriks tersebut bernilai 0, yaitu elemen-elemen di bawah diagonalnya. Matriks ini disebut matriks segitiga atas. Bentuk matriks seperti ini memudahkan kita dalam menentukan nilai Xn, yaitu sebesar Bn dibagi Ann. Dalam contoh, nilai X3 adalah minus 8. Jika nilai Xn diketahui, persamaan kedua terakhir atau persamaan n-1 dapat digunakan untuk menentukan Xn-1, yaitu dengan substitusi balik. Dalam contoh,
X2 dapat dihitung dengan memanfaatkan koefisien-koefisien baris kedua dan nilai X3, sehingga nilai X2 diperoleh, yaitu sebesar -7. Substitusi balik terus dilanjutkan hingga semua variabel X dapat ditentukan. Dalam contoh, nilai variabel X1 dapat ditentukan dari koefisien baris pertama dan nilai X2 dan X3. Nilai X1 adalah 19. Langkah-langkah dalam metode eliminasi Gauss tidak lain adalah metode eliminasi yang sering kita lakukan. Hanya saja, metode ini dilaksanakan lebih terstruktur agar mudah dituliskan dalam bentuk program komputer. Bandingkan hasil eliminasi Gauss dengan perhitungan eliminasi yang telah kita lakukan di awal bahasan ini. Baris pertama adalah persamaan 1, baris kedua adalah persamaan 4, dan baris ketiga adalah hasil pengurangan persamaan 5 dan 4. Faktor pengali di sini adalah nilai lambda. Sekali lagi, eliminasi Gauss bukanlah sesuatu yang baru, namun sesuatu yang dikemas agar lebih memudahkan. Dari eliminasi Gauss, kita memperoleh matriks segitiga atas U dan nilai lambda. Kita juga dapat membentuk sebuah matriks segitiga bawah L dengan elemen diagonal bernilai 1 dan elemen-elemen subdiagonalnya bernilai lambda. Misalnya elemen pada baris kedua kolom pertama bernilai lambda 21. Elemen baris ketiga kolom kedua berisi lambda 32 dan seterusnya. Matriks L dan U merupakan dekomposisi dari matriks A, di mana A itu sama dengan L dikalikan U. Operasi pemecahan matriks A menjadi matriks L dan U ini disebut dekomposisi LU. Apa manfaat matriks L dan U ini? Marilah kita lihat persamaan aljabar linier yang membentuk matriks A kali X sama dengan B. Jika A didekomposisi menjadi LU, maka persamaan tersebut menjadi LU X sama dengan B. Persamaan ini dapat dipecah menjadi dua persamaan, yaitu U kali X sama dengan Y dan L kali Y sama dengan B. Karena matriks L dan matriks U adalah matriks segitiga, maka substitusi balik sangat mudah dilakukan. Pertama-tama, persamaan L kali Y sama dengan B diselesaikan sehingga diperoleh vektor Y. Selanjutnya, persamaan A kali X sama dengan Y diselesaikan sehingga diperoleh vektor X. Berikut ini adalah contoh bagaimana matriks L dan U dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan aljabar linier. Setelah matriks A didekomposisi menjadi matriks L dan U, dilakukan dengan eliminasi Gauss, persamaan L kali Y sama dengan B diselesaikan. Karena matriks L adalah matriks segitiga bawah, kita dapat dengan mudah menentukan nilai Y1 yaitu sebesar 4. Dengan menggunakan baris kedua dan nilai Y1 ini, kita dapat menghitung Y2 dan memperoleh nilai -1. Demikian seterusnya untuk nilai Y3. Perhitungan memberikan nilai Y3 sama dengan -8. Nilai vektor Y kemudian digunakan untuk mengevaluasi persamaan U kali X sama dengan Y. Sama halnya dengan matriks L, matriks U juga merupakan matriks segitiga atas, sehingga nilai X3 dengan mudah dapat ditentukan yaitu sebesar -8. Dengan substitusi balik, kita bisa mendapatkan X2 sama dengan -7 dan X1 sama dengan 19. Jika kita punya satu set persamaan aljabar linier untuk diselesaikan, maka cara penyelesaian melalui dekomposisi LU bukan pilihan yang tepat.
Penyelesaian dengan cara langsung seperti yang telah dijelaskan di awal lebih cocok karena meliputi satu set eliminasi matriks A dan satu set substitusi balik. Sebaliknya, dekomposisi LU melaksanakan satu set eliminasi matriks A, kemudian membentuk matriks L dan U, dan melakukan 2 kali substitusi balik. Namun apabila masalah yang dihadapi menghadirkan persamaan aljabar linier di mana ruas kanan persamaan tersebut dapat berubah-ubah, misalnya seperti persamaan raca massa dengan laju alir umpan yang dapat berubah-ubah, maka rumusan masalah ini menghasilkan persamaan dengan matriks koefisien A yang sama namun vektor B yang berbeda-beda. Untuk masalah seperti ini, penyelesaian dengan dekomposisi LU akan sangat membantu karena dekomposisi matriks A menjadi matriks L dan U dilakukan sekali saja. Selanjutnya pencarian jawaban cukup dilaksanakan dengan substitusi balik untuk setiap vektor B yang diberikan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah eliminasi lanjutan di mana elemen-elemen superdiagonal atau elemen-elemen di atas diagonal matriks dieliminasi kembali sehingga semuanya nol. Hasilnya tinggal elemen-elemen diagonal, dalam hal ini DI, dan vektor ruas kanan dengan elemen-elemen FI. Dengan nilai DI dan FI ini, tentunya nilai X dapat dengan mudah ditentukan. Walaupun penentuan nilai X menjadi lebih mudah, cara ini jarang dilaksanakan karena langkah kerja eliminasi lanjutan jauh lebih banyak dan kompleks dibandingkan dengan hanya eliminasi Gauss dan substitusi balik saja. Sekian penjelasan tentang eliminasi Gauss dan dekomposisi LU. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi Anda sekalian. Jika ada pertanyaan seputar eliminasi Gauss, jangan sungkan untuk disampaikan pada kolom komentar. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Anda sekalian. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan.